Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, selamat malam. Ya, selamat malam kepada kakak-kakak narasumber, selamat malam kepada kakak-kakak audiens yang hadir serta penyelenggara yang karena berkat kerja keras kakak-kakak penyelenggara, kegiatan diskusi malam hari ini bisa kita laksanakan dalam keadaan lancar ya. Saya ucapkan terima kasih juga ini dalam kegiatan diskusi kita pada malam hari ini pesertanya cukup banyak ya. Terlihat berarti antusias dari generasi muda terhadap kemajuan gerakan pramuka pada umumnya dan kemajuan Saka Wirakartika pada khususnya sangat positif ya kakak-kakak ya. Mungkin sebelumnya para audiens kakak-kakak sekalian pernah ataupun sering bahkan sudah tidak asing lagi dengan kata-kata Saka Wirakartika ini, yaitu salah satu Saka di gerakan pramuka. Ya, jadi kita akan membahas secara tuntas ya apa sih Saka Wirakartika ini, bagaimana latar belakangnya, tujuannya untuk apa sih, serta harapan kedepannya tentang Saka Wirakartika ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan untuk narasumber yang pertama nanti ada Kak Adang ya, atau lengkapnya Kak Dr. Andes Adang Suryana MM ya, itu sebagai Pamong Saka Wirakartika yang pertama. Dan yang kedua ada Kak Sigit Hadi SH MSI MDA ya, sebagai pelaku sejarah. Sebelum kita mulai ada beberapa aturan yang perlu. Saya belum perkenalkan diri. Saya sendiri Julian Tanjung SThan. Ya, kebetulan saya Dewan sama sekaligus Ketua Sangkar dulu pembentukan Saka. Kebetulan pembinanya kakak-kakak narasumber ini dulu. Sebelum kita mulai, akan saya bacakan untuk beberapa aturan daripada pelaksanaan diskusi online kita ini mengenai sejarah terbentuknya Saka Wirakartika. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan untuk menyalakan audio maupun kamera ya, atau ya dimatikan kamera dan audionya. Yang kedua, dilarang men-screenshot atau screen share hasil dari diskusi malam hari ini kecuali narasumber sendiri dipersilakan. Yang ketiga, dilarang berdiskusi sendiri atau memberikan link yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan daripada ya. Mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis ya. Kita lanjutkan, dilarang untuk men-share link maupun berdiskusi atau promo di komen ya, yang tidak berkaitan dengan materi atau apa yang kita diskusikan malam hari ini. Selanjutnya, peserta yang ketahuan melanggar akan dikeluarkan dari diskusi ini ya. Dan terakhir, peserta diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan di akhir diskusi atau di sesi tanya jawab. Jadi nanti untuk susunan acaranya, yang pertama nanti ada Kak Sigit akan memberikan paparannya tentang materi, setelah itu Kak Adang baru tanya jawab. Memasuki yang pertama, yaitu Kak Sigit akan memaparkan atau menjelaskan tentang apa sih latar belakangnya berdirinya Saka Wirakartika ini,
Lalu yang kedua, tujuannya apa sih kok dibentuk Saka Wira Kartika ini? Dan yang ketiga adalah harapan dari Kak Sigit sendiri selaku narasumber tentang bagaimana sih kedepannya kegiatan Saka Wira Kartika dapat kita laksanakan. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Kak Sigit. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tadi saya sudah diperkenalkan oleh terima kasih Pak Tanjung. Mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Saya lanjut saja isi materi. Latar belakang berdirinya Saka Wira Kartika. Jadi kalau kita Saka Wira Kartika ini kita itu adalah kejadian era reformasi. Era reformasi 98 ya, di mana kita lihat ya, terjadinya kerusuhan, terjadinya penjarahan, dan yang sangat memprihatinkan ya banyak para generasi muda turut serta dalam insiden-insiden yang sebenarnya tidak patut dilakukan oleh generasi muda anak bangsa yang mempunyai mental dan moral yang bagus. Sehingga setelah reformasi itu dan berdinasti saya juga pengamanan untuk kota Jakarta. Ya, sekarang saya lihat usia muda yang seharusnya spirit membangun bukan merusak, spirit membangun bangsa ini, tetapi yang saya lihat seperti itu jika anarkis sedikit hal-hal yang tahu. Makanya saya kembali terjadi. Saya menekankan karena saya adalah pendidikan yang mungkin mulai menyimpang ya, di Satya maupun Jasa Dharma yang ada di Gerakan Pramuka. Ternyata di era itu 1999 rupanya Gerakan Pramuka hanya sebagai simbol, dijadikan hanya simbol kegiatan ada di sekolah-sekolah menggunakan pakaian seragam pramuka, tetapi tidak memahami arti dan pembinaan dari Gerakan Pramuka itu sendiri. Apa seperti itu? Ya, ternyata pada saat itu generasi muda sudah tidak menganggap Gerakan Pramuka itu gerakan yang yang menyenangkan. Gerakan Pramuka sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda pada saat itu. Intinya Gerakan Pramuka sudah tidak menarik. Ya, di era itu Gerakan Pramuka tidak menarik lagi di generasi muda. Apalagi dengan generasi milenial sekarang yang sudah kehidupannya cenderung individu. Nah, dasar dari itulah mulailah saya kembali kepada pusat dasar pelatihan yang ada di Perkemahan Cibubur. Itu saya basicnya adalah dibina dan dibesarkan di Satuan Karya Bahari. Pada saat itu belum ada Saka Wira Kartika. Ada 7 saka yang ada, Bahari, Dirgantara, maupun Bayangkara itu yang bina langsung aparatur ya pemerintah. Dan saka yang lain, Bapusada, Wanabak, Saka Kencana, ada 7 saka sebelumnya. Saka Wira Kartika inilah cikal bakalnya menjadi saka yang ke-8 dari saka-saka. Karena saya basic awalnya dari Saka Bahari, ini sanggar saya di Saka Bahari, yaitu di Bumi Perkemahan Cibubur. Ternyata sama. Sanggar-sanggar yang ada di Bumi Perkemahan di tahun 1999 sudah tidak terawat. Sudah tidak ada lagi sanggar-sanggar kerja. Lebih banyak
kegiatannya terbengkalai. Sudah tidak seperti biasanya kami dulu. Ya, mungkin kalau kakak-kakak lihat satu sanggar itu yang sudah hancur, yaitu sanggar kencana, itu sudah hancur. Ya. Waduh, pada masa itu saya menemukan ada beberapa pembina masih ada ya aktif, ya, namun tidak seaktif dengan kami. Sejak itulah saya coba mulai mengaktifkan diri, karena memang basicnya saya Saka Bahari, coba saya membangun di Saka Bahari. Akhirnya saya ketemu dengan senior kita, Among kita, ya, Kak Cincin, ya, Kak Cincin yang sekarang jadi Wakabina Muda. Kami jadi salah satu waka di era ini. Nah, Kak Cincin waktu itu menyampaikan kepada saya, Kak Sigit, kita di Angkatan Darat. Kenapa Kak Sigit tidak membentuk saja satuan karya? Ya, satuan karya angkat. Ya. Silakan, yang dibina di bawah satuan Kak Sigit, yaitu Angkatan Darat. Sejak itu saya berkoordinasi dengan dua pembina saya, yaitu pembina saya, Suryana dengan Ikhlas Sajio. Koordinasi dengan beliau bagaimana kalau saya satuan karya sendiri dari satuan karya yang sudah ada sebelumnya. Beliau memberi dukungan, yang memberi arahan, ya sehingga saya berani. Ya memang tidak mudah membentuk satuan karya pramuka itu, terutama di dalam satuan kami sendiri Angkatan Darat, karena ini barang baru, ya, program baru, banyak hambatan dan rintangan. Saya pahami ya bahwa penting ya, membentuk satuan karya baru, yang mana satuan karya yang sebelumnya 7 satuan karya ini sudah mulai tidak diminta generasi muda. Sehingga saya membuat pola bagaimana satuan Saka Wirakartika yang nantinya jadi ini menjadi minat, ya. Menjadi minat, menjadi suatu keinginan, ya, kegiatan yang baru, yang tentunya akan menarik minat generasi muda, khususnya di gerakan. Akhirnya mulailah ya, 2000, ya, di tahun 2000 saya membentuk unit-unit latihan kecil. Unit latihan kecil, ya, saya pastikan anggota-anggota saya baik tentara maupun perwira yang usianya usia enggak, kami usia TNI, ya, penegak dan pantik. Mereka lah mulai saya coba sebagai embrio untuk menjadi awal masanya bentuknya satuan karya pramuka. Jadi latar belakangnya seperti itu. Latar belakangnya karena saya merasa di era tersebut gerakan pramuka itu, khususnya satuan karya itu sudah tidak lagi diminati. Mungkin kegiatannya sudah menjenuhkan, perlu satuan karya ya, yang istilahnya pasti, yang kegiatannya baru. Salah satu kegiatan yaitu ada kegiatan bongkar pasang senjata, kegiatan pengetahuan tentang senjata. Otomatis banyak generasi muda itu yang tertarik. Sementara di satuan karya yang lain-lain itu tidak ada. Itulah awal, ya, awal ketertarikan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan seperti navigasi, ya, kegiatan-kegiatan survival, mountaineering, dan yang lain-lainnya, yang sekarang menjadi 5 krida yang kita miliki satuan karya pramuka. Itu awal dari tujuan latar belakang saya sebagai pencetus pembagas berdirinya Satuan Saka Wirakartika. Intinya adalah untuk melindungi generasi muda agar memiliki mental dan moral yang baik, ya, tidak terhanyut oleh situasi, ya, tidak terhanyut oleh situasi, dan mempunyai pendirian yang bagus, yang baik untuk bangsa dan negara. Itu latar belakang, ya, saya membentuk Saka Wirakartika. Sementara tujuannya saya bentuk Saka Wirakartika. Tujuannya, gagasan saya membentuk Saka Wirakartika hanya satu tujuannya. Bagaimana Saka Wirakartika ini bisa, ya, mengayomi, menaungi, mewadahi minat para generasi muda. Ya, tidak terbatas satuan karya itu adanya di sekolah-sekolah, di pangkalan-pangkalan ambalan atau di gugus depan. Tapi bagaimana kita mengaktifkan lagi, menghidupkan lagi gugus depan kewilayahan. Jujur saja,
di batalion saya, setelah saya pelajari, satuan-satuan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, satuan-satuan TNI Angkatan Darat yang dibentuk atau didirikan di era tahun 80 ke bawah, itu rata-rata mereka memiliki kamar gugus depan. Ya. Itu terbukti begitu saya mengajukan membentuk gugus depan di batalion saya menghadap ke kuartir ranting, kuartir cabang, ternyata kami sudah memiliki. Batalion kami, batalion 14 itu memiliki nomor gugus depan. Tapi sudah lama tidak diaktifkan. Akhirnya saya minta untuk diaktifkan kembali. Nah, sehingga terjadilah pembentukan pembinaan gugus depan kewilayahan kembali. Itu tujuan pertama pembentukan Sakawira Kartika. Sampai ya terbentuklah Sakawira Kartika dengan lambang yang sekarang. Mungkin perlu dipahami, lambang Sakawira Kartika memang agak lain dengan lambang-lambang satuan karya yang lain, yang dominan menunjukkan identitas instansi atau departemennya. Tapi kalau Sakawira Kartika murni, ya, terbentuk dan lahir itu dari kita semua, ya, dari kita semua. Sehingga Sakawira Kartika itu bertujuan adalah Sakawira Kartika yang milik putra-putri bangsa Indonesia. Bukan miliknya Angkatan Darat sebagai pembina, dan juga bukan miliknya Gerakan Pramuka secara organisasi. Tetapi pada prinsipnya, Sakawira Kartika ini terbentuk tujuannya adalah untuk mengayomi minat, menaungi minat segala potensi yang ada, yang dimiliki oleh anak bangsa yang usia pembinaan TD. Jadi tidak terlepas. Bukan berarti kalau anggota Sakawira Kartika harus di sekolah. Ya. Bisa juga gitu. Anak gelandangan pun bisa masuk menjadi satuan karya Sakawira Kartika, dan itu saya lakukan. Kita punya, setelah terbentuknya Sakawira Kartika, kita buktikan bahwa Sakawira Kartika bisa hidup di lapas. Di lapas Cipinang kita pernah bikin Sanggar Satuan Sakawira Kartika. Kita juga bisa bikin di kelompok anak-anak pengamen, anak-anak jalanan, bisa. Jadi Sakawira Kartika bukan berkembang atau berkibar hanya di satuan TNI atau di sekolah-sekolah. Nah, ini yang saya menjadi harapan saya, ya, pada saat saya punya tujuan membentuk satuan karya Kartika. Sehingga Sakawira Kartika dengan latar belakangnya merah putih, ini menandakan bahwa inti dari pembentukan Sakawira Kartika atau Sakawira Kartika dibentuk, ya, adalah intinya untuk seluruh putra-putri bangsa Indonesia yang ingin memajukan, meningkatkan potensi dirinya dalam krida-krida yang ada di Satuan Sakawira Kartika. Sedangkan perjalanannya Sakawira Kartika, ya, mengalami 2 kali perubahan. Awal pembentukan Sakawira Kartika sama, kita mengikut dengan saka-saka yang lain, ya, bentuk bingkainya adalah segi 5. Segi 5 yang melambangkan, ya, falsafah fundamental dari bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Kita tidak hilangkan, kita sama. Ya, tambahannya kita pakai merah putih, ya. Tadi yang kapas itu melambangkan kemakmuran dan kesuburan, ya, itu kita ambil dari sila keempat. Sedangkan bentuk tulisan Sakawira Kartika yang pada awalnya, pada dasarnya itu adalah bentuknya di luar. Kalau mungkin kakak-kakak masih ingat, masih paham, masih mungkin punya, ya, tanda lambang Sakawira Kartika yang pertama kali, tulisan Sakawira Kartikanya itu di luar, membentuk payung. Dulu artinya, maksud saya, Sakawira Kartika adalah melindungi, memayungi, mengayomi seluruh generasi muda Indonesia, ya, untuk kesatuan Republik Indonesia NKRI. Itu kenapa saya membuatnya seperti payung. Tetapi hasil musyawarah, ya, hasil rakernas, saya disampaikan oleh Kak Asrul. Ya, kebetulan waktu itu saya andalan di bidang protokoler. Kak Asrul menyatakan, Kak Sigis, kalau bisa disamakan saja. Karena saka-saka yang lain tidak ada tulisannya di luar lambang. Hanya Sakawira Kartika yang tulisannya di luar lambang. Ya, karena saya pikir, ya juga.
Masa kita nyeleneh sendiri? Ya. Sebenarnya kalau mereka paham makna maksudnya, mungkin nggak ada masalah. Ya, akhirnya kita ngalah. Kita rubah. Akhirnya kita masukin tulisan Sakawira Kartika seperti yang sekarang tertera, tetapi bentuknya saya bikin bentuknya seperti mangkok. Sehingga maknanya bahwa Sakawira Kartika yang tadinya melindungi, mengayomi, memayungi generasi muda, ya, dalam bingkai Satuan Negara Republik Indonesia, kita rubah makna artinya bahwa Sakawira Kartika menampung, ya, seperti wadah menampung segala inspirasi, ya, segala keinginan pemuda dan pemudi bangsa Indonesia dalam satu ikatan bingkai wawasan kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tentunya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maknanya berubah, yang tadinya memayungi, melindungi, sekarang mengakomodir, ya, menampung semua aspirasi, keinginan, serta potensi-potensi, menampung potensi semua generasi muda. Seperti itu. Karena saya berpikir untuk melindungi, mengayomi bangsa Indonesia udah cukuplah ada TNI Polri dengan elemen-elemen pemerintah yang lain. Cukup kita Sakawira Kartika menampung inspirasi saja, menampung aspirasi, menampung minat yang dimiliki oleh generasi muda. Itu sih tujuan yang perlu dipahami oleh kita semua, terbentuknya Sakawira Kartika. Sedangkan untuk harapan saya ke depan, sebagai pencetus penggagas, harapan saya ke depan yang perlu digarisbawahi untuk para pamong, para pembina, instruktur, dan juga adik-adik Dewan Saka, bahwa Sakawira Kartika hidup, bangkit, berdiri, itu bukan dari siapa-siapa. Dari kita untuk kita. Karena Sakawira Kartika dibentuk itu dari bawah. Sakawira Kartika lahir bukan keinginan Angkatan Darat. Sakawira Kartika lahir bukan keinginan Gerakan Pramuka. Tapi murni dari kita anak bangsa. Sehingga ke depan, para pengurus, instruktur, atau pamong pembina, jangan berkecil hati apabila kegiatan kalian tidak didukung oleh satuan TNI sebagai pembina. Entah itu yang di Koramil, entah itu yang di Kodim, entah yang di Batalion, atau yang di Kodam. Jangan berkecil hati. Kalau kita sudah berani memakai biar Sakawira Kartika dengan lambang merah putihnya, berarti kita sudah siap berjuang. Bahwa Sakawira Kartika ini adalah saka perjuangan. Saka yang diperjuangkan. Jadi seluruh, ya, harapan saya kakak kalian, bahwa seluruh anggota Sakawira Kartika, baik Dewan Sakanya, baik tamong, instruktur, serta pembinanya, jangan berjiwa atau bermental cengeng, ya, bahwa Sakawira Kartika akan hidup terus walaupun tanpa dukungan dari instansi pembinanya, walaupun tidak dapat dukungan dari organisasi Gerakan Pramukanya, tetap Sakawira Kartika tetap berkibar di bumi Republik Indonesia ini selagi masih generasi mudanya siap untuk berjuang bersama-sama untuk kemajuan bangsanya. Mungkin dari kakak itu saja harapan kakak. Semoga semua yang kakak sampaikan ini bermanfaat. Lebih kurangnya kakak mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam tutur kata kakak. Kakak sebagai manusia biasa mohon maaf. Kalau yang datangnya dari kakak itu kebaikan, tentunya itu datang. Masalah. Tapi kalau ada kesalahan, kekeliruan dari kakak, mata-mata kakak sebagai manusia pribadi mengaturkan mohon maaf. Saja penyampaian dari kakak tentang sekelumit sekilas dari mulai latar belakang terbentuknya Sakawira Kartika, tujuan serta harapan kakak sebagai pencetus gagasan Sakawira Kartika. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih kepada Kak Sigit atas waktunya, sudah mau meluangkan, menceritakan kepada kita semua tentang bagaimana sih latar belakang berdirinya Sakawira Kartika itu, tujuan dibentuknya Sakawira Kartika, serta harapan Kak Sigit ke depannya ya. Itu juga harapan kita semua, semoga semakin ke depannya semakin baik, walaupun tanpa ada naungan dari
instansi yang mewadahi Sakawira Kartika itu sendiri maupun dari Gerakan Pramuka sendiri. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Kak Adang, ya, mengenai tentang bagaimana sih ya untuk menjadi anggota Sakawira Kartika demi menyongsong generasi atau era emas ke depan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Andes Adang Suryana MM sebagai Pamong Saka Wirakartika yang pertama. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Julian Tanjung selaku moderator. Terlebih dahulu saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pramuka. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sekalian, Salam. Saya agak mundur sedikit ke belakang. Sebelum lebih banyak berbicara, barangkali saya ingin menyampaikan juga tentang Kasigit. Kasigit bukan tentara yang jadi pramuka, tapi adalah pramuka yang jadi tentara. Kenapa demikian? Saya tahu persis karena saya pembinanya. Pada saat di SMA, kebetulan kami punya gugus depan SMA, saya definitifnya ngajarnya di SD, kemudian saya diberikan tugas tambahan untuk ngajar di SMA. Seringnya ketemu dengan Kasigit, saya di lapangan bukan di kelas. Karena kalau di kelas, saya hanya mengajar ketemu Kasigit dengan mata pelajaran agama. Beda dengan di kelas SOS, kalau di SOS ada dua, pelajaran agama dan sosiologi antropologi. Setelah Kasigit melihat aktivitas saya dengan Kasajio di gugus depan yang SD, anak-anak SD, anak-anak penggalang dan siaga, beliau mengatakan, saya juga dulu aktif Kak waktu di SMP. Kalau begitu, hari Sabtu datang ke sini pagi-pagi sebelum masuk sekolah. Bantu kakak di sini. Awalnya seperti itu dan berjalan, singkat cerita, sampailah kita membentuk gugus depan 5 sekolah di situ sekaligus. Dan yang SMA, pembina gugus depannya saya sendiri dan pembina satuannya Kak Sajio dengan rekan-rekan yang lain. Pada saat itu, kemudian pada satu kesempatan, diproseslah perjalanan proses SKU-nya dari mulai tamu kemudian jadi diproses jadi bantara. Singkat cerita 16 orang yang saya lantik jadi penegak bantara, termasuk di dalamnya Kasigit. Berjalan seiring waktu, dari 16 penegak bantara itu yang terus diproses SKU-nya ke Laksana, yang sampai akhirnya dilantik jadi Laksana hanya Kasigit sendiri. Yang lain ada yang mundur, Kak, saya tidak sanggup, Kak, saya tidak kuat. Akhirnya ya keburu pada lulus dan lain sebagainya. Kemudian pada satu kesempatan, saya karena di Kuaran juga saya jadi sekretaris Kuaran Cakung. Kemudian menyelenggarakan pada saat itu jadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KMD. Makanya saya sarankan kepada Kasigit, sekarang sebelum melaksanakan atau menyelesaikan SKU Laksana, lebih baik ikut kursus dasar. Wah Kak, saya kayaknya belum waktunya. Sudah waktunya. Setengah saya paksa, akhirnya dia mau. Selesai itu, hanya pesan saya hanya memberikan motivasi. Barangkali katanya mau masuk tentara. Barangkali nanti kalau udah masuk tentara, mungkin ada manfaatnya. Dan semua sertifikat yang
ada namanya pramuka termasuk kursus mahir dasar. Saya bilang tolong dikumpulkan, dijadikan satu, barangkali itu nanti bermanfaat. Dan alhamdulillah menurut pengakuan beliau selama pendidikan di militer, ya bermanfaat sekali. Kakak-kakak sekalian, pada suatu ketika saya ditelepon sama Kak Sigit. Kak, bisa ketemu saya di kantor. Kakak di mana? Masih di Cakung? Masih? Saya kebetulan sudah kembali ke satuan, sudah tidak di Pas Pampres lagi. Saya sekarang kantornya di Matraman, di Berlan. Oh ya? Hari ini, saya bilang, oh iya Kak, kira-kira jam 9. Siap, Kakak meluncur. Saya sedang dinas, kemudian izin sama teman-teman, minta, karena kebetulan saya sudah dikasih tugas tambahan jadi kepala sekolah. Nah, saya izin ke teman-teman, tolong, saya bilang, nanti kalau ada tamu begini begitu, kemudian saya meluncur ke Berlan. Dan saya sudah ditunggu oleh ajudan beliau, di bawah, kemudian saya diantar ke ruangannya, kemudian bicara panjang lebar dan lain sebagainya. Ya tercetuslah di situ, Kak, instansi lain punya Saka. Saya di TNI, kira-kira kalau membentuk Saka, bagaimana Kak? Bagus, saya bilang gitu. Sekarang bikin aja konsepnya seperti apa, nanti kita musyawarahkan dan kita ajukan ke Kuartir Nasional supaya nanti dikukuhkan gitu kan, jadi Saka. Seiring waktu saya ditelepon lagi, Kak, saya sudah punya konsepnya, kemudian ini mau dirumuskan, Kakak dimohon dengan Kak Sajio menemani saya dengan kawan-kawan dan ada dari Kuartir Nasional juga di Suan. Selama seminggu kami di sana menggodok kridanya apa saja, kemudian TKK kridanya seperti apa, kemudian petunjuk penyelenggaraannya seperti apa, dan lain sebagainya. Selesai itu, nah barulah seperti yang disampaikan Kak Sigit itu tadi. Perjalanannya seperti itu, saya hanya memberikan motivasi, saya hanya memberikan semangat supaya terus berjuang. Apa salahnya kalau yang namanya kebaikan itu ya kita lontarkan kebaikan itu. Jangan takut, jangan malu. Toh kita adalah punya keinginan, yang kita harapkan adalah generasi ke depan harus lebih baik daripada generasi kita atau diri kita. Akhirnya terbentuklah yang seperti yang telah dipaparkan oleh Kak Sigit tadi. Nah, sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia, yang disampaikan oleh moderator tadi, Kak Julian, saya berbicara tentang bagaimana sih seharusnya jadi anggota Wirakartika itu di era milenium sekarang ini katanya gitu. Era serba globalisasi, dan gerakan pramuka itu masih tetap relevan dengan perkembangan zaman, walaupun era globalisasi penuh dengan kemajuan iptek, akan tetapi manusia tetap merupakan faktor penentu yang paling utama. Untuk itu, kita ingin membangun manusia yang memiliki watak yang kuat, dan bukan hanya manusia atau pemuda yang cerdas, yang menguasai pengetahuan, akan tetapi juga pemuda yang tangguh, berkepribadian yang luhur, budi pekertinya juga bagus, serta generasi muda yang rukun dan kompak bersatu demi tegaknya tetap utuh NKRI. Gerakan Pramuka mendidik dan membina kaum muda
mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, dan intelektual. Sehingga diharapkan menjadi manusia yang berpribadi, berwatak, berbudi pekerti yang luhur, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuat mental, emosional, tinggi moral, tinggi kecerdasan, dan mutu keterampilan, kuat sehat jasmani. Kalau rohaninya udah di atas itu tadi dari imtak segala macam itu udah makanan rohani. Yang berikutnya menjadi warga negara Indonesia yang Pancasilais, setia dan patuh terhadap NKRI, jadi warga masyarakat yang berguna, bertanggung jawab, membangun dirinya mandiri, dan bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara. Nah, ternyata manusia itu bukan hanya sekedar makhluk pribadi. Manusia adalah juga makhluk sosial. Artinya yang senantiasa berantar hubung antara satu dengan yang lain sesama manusia. Maka sudah cukup bagus sebenarnya dalam gerakan pramuka itu kalau kita hayati, kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anggota gerakan pramuka, baik anggota muda maupun anggota dewasa. Dengan Trisatya dan Dasadharma itu sudah mumpuni banget gitu. Untuk menjadi warga negara Indonesia yang betul-betul cinta akan bangsanya, cinta akan negerinya, bersatu padu, kompak, bersama-sama untuk menegakkan dan menjaga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalau kita mensitir dari pidato mantan Presiden SBY pada saat 2006 kalau tidak salah, ada istilah pramuka itu singkatan dari perkuat gerakan pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa. R-nya raih keberhasilan melalui kerja keras secara cerdas dan ikhlas. Kemudian ajak kaum muda meningkatkan semangat bela negara, mantapkan tekad kaum muda sebagai patriot pembangunan, dan utamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Kokohkan persatuan dan kesatuan NKRI, amalkan Satya dan Dharma Pramuka. Dengan Satya dan Dharma Pramuka sebagai kode kehormatan dan kode moral, itu sudah cukup. Kalau itu dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan anggota gerakan pramuka sehari-hari dalam hidupnya, itu cukup jadi warga negara yang betul-betul Pancasilais. Prinsip dasar juga yang pertamanya iman dan takwa. Kemudian peduli terhadap lingkungan sesama. Yang terakhirnya adalah taat kepada kode kehormatan. Dengan dasar Dharma yang 10 itu pun sudah cukup mantap. Dalam perjalanannya gerakan pramuka dari dasar Dharma itu mengalami perubahan-perubahan sampai yang sekarang ada 10 Dharma itu sudah cukup bagus. Nah, dengan harapan bahwa menjadi anggota gerakan pramuka secara umum, Sakawira Kartika khususnya, dengan segala keridaknya, sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuan peserta didik, PD khususnya, diharapkan di era sekarang ini bukan hanya sekedar cerdas dan terampil, tapi juga iman dan takwa itu nomor 1. Jangan sampai
keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu jadi nomor 13. Harusnya itu adalah tetap di atas dan itu menaungi serta mewadahi, mewarnai seluruh, kalau dalam Pancasila seluruh sila. Dasar dharma, seluruh dharma, yang 9 dharma itu adalah ruhnya yang pertama. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam dan kasih sayang terhadap sesama manusia itu pun adalah yang berketuhanan Yang Maha Esa. Gitu. Harapan kami disebut-sebut sebagai Pamong Saka Wirakartika yang pertama barangkali ya memang benar, karena pada saat itu setelah terbentuk Saka Wirakartika kemudian disahkan oleh Kuartir Nasional, saya mau tidak mau karena termasuk jajaran orang yang ikut membidani lahirnya Saka Wirakartika. Kalau tadi Kak Sigit mengatakan bahwa Wirakartika bukan milik TNI, bukan milik organisasi atau gerakan pramuka, bukan milik siapa, tapi yang jelas adalah tercetus dan terbentuk dari anak bangsa itu sendiri, sehingga dilegalisasi menjadi salah satu bagian dari saka-saka yang ada di gerakan pramuka yang dibina oleh satuannya, yaitu adalah TNI Angkatan Darat. Ya, mudah-mudahan semua pihak itu bisa mendukung dan diharapkan kalau sudah berminat menjadi anggota Saka Wirakartika, bahkan sudah berani menggunakan badge Saka Wirakartika, kemudian itu pun saya perhatikan dan saya alami tidak hanya dikasih begitu saja memakai badge Wirakartika, harus dalam proses yang cukup panjang. Sudah kuat mentalnya, sudah kuat fisiknya, sudah kuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga berhak disematkan oleh pimpinan Saka atau Pamong Saka untuk mengenakan badge Saka Wirakartika. Kalau Kak Sigi tadi mengatakan bahwa gambar yang pertama ini saya masih punya. Gambar yang pertama seperti ini di baju Pokja Saka Wirakartika tahun 2008. Tidak banyak barangkali karena di andalan-andalan atau para pelatih dan pembina di Jakarta Timur juga hanya beberapa orang pada saat itu merumuskannya, dan termasuk saya dan rekan saya, bahkan saudara saya, Kak Sajio selaku pembina Kasigit. Barangkali sementara saya sampaikan demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi bagi adik-adik khususnya, dan menjadi anggota gerakan pramuka secara keseluruhan, atau kita bergiat melalui Saka Wirakartika, harus benar-benar kita menjiwai, karena bagaimanapun Saka Wirakartika adalah untuk bergiat adik-adik, ya, adik-adik penegak dan padega tetap anggota gugus depan, jangan sampai keliru, ya, untuk bergiat. Kebetulan kalau Kodim 0505 Jakarta Timur itu dia punya gugus depan. Bahkan saya sendiri waktu jadi Kakuaran Cakung yang meresmikannya. Itu. Jadi itu kalau misalkan walaya mutu walayahya, hidup segan mati tak mau, ya diaktifkan. Apalagi sekarang sudah Wirakartika Jakarta Timur, itu gugus depannya yang di Kodim 0505 ya dibangkitkan kembali dengan kegiatannya. Kalau gugus depan berarti dia berhak memiliki anggota, tapi bukan ngambilin anggota dari gugus depan yang lain gitu. Tapi yang betul-betul berminat jadi anggota di gugus depan yang di bawah yang ada di Kodim 0505 gitu.
Barangkali demikian kakak-kakak dan adik-adik sekalian dan semua pendengar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang benar adalah dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekeliruan, saya manusia biasa, tidak luput daripada salah dan keliru. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Adang yang sudah sekilas mengulas tentang sedikit juga masalah berdirinya Saka Wira Kartika sampai dengan terbentuk. Jadi menambahi dari Kak Sigit tadi, dan juga seperti yang kita tangkap dari penjelasan narasumber yang kedua Kak Adang, bahwasanya harapannya ke depan lebih aktif dan lebih giat lagi ya, tidak harus terpaku dengan instansi-instansi yang menaungi. Demikian, seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang sesi selanjutnya. Ya, kita akan melaksanakan diskusi ya, langsung saja kakak-kakak. Nanti untuk diskusi akan kita bagi menjadi beberapa termin. Kita lihat dari nanti waktu ya. Kita buka 3 pertanyaan pertama. Silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, nanti biar kami yang akan mengambil pertanyaan tersebut dan melemparkan kepada narasumber. Demikian, silakan diketik pertanyaannya di kolom komentar. Silakan kita buka pertanyaan, silakan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Tiga pertanyaan pertama. Baik, sudah kita dapatkan ya 3 pertanyaan. Yang pertama dan yang kedua ini kami tujukan kepada Kak Adang ya, Kak, izin. Yaitu rintangan dari rekan kita atau kakak Raja Fianda. Ya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Apa saja Kak rintangan kakak saat merintis Saka Wira Kartika pertama kali? Mohon izin untuk Kak Sigit, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Kak Raja Fianda. Untuk rintangan apa saja yang pertama kali dihadapi saat pertama kali merintis Saka Wira Kartika? Baik. Bisa dijawab langsung, gimana, moderator? Halo? Halo? Iya, silakan Kak, nanti kita satu persatu biar terulas
per pertanyaan biar langsung bisa terulas ya. Kak Adang dulu ya. Kak Sigit izin Kak, pertanyaannya rintangan saat pertama kali merintis Saka Wira Kartika. Oke, baik. Memang kita membentuk Saka Wira Kartika tidak semulus seperti yang sekarang terlihat ya. Karena memang perjuangannya untuk membentuk Saka Wira Kartika itu mulai dari tahun 1999, 2000, ya. Konsepnya itu mulai dari tahun 1999. Tahun 2000 mulai kita membentuk ya, kegiatan-kegiatan, frida-frida apa yang kita mau tampilkan, ya, sehingga pada saat nanti kita kita paparkan atau kita sampaikan kepada Koartir Nasional ataupun kepada Angkatan Darat, itu sudah tertata dengan baik. Ya. Jadi rintangan yang paling terbesar adalah dalam tubuh Angkatan Darat itu sendiri. Dalam Angkatan Darat sendiri. Bahkan saya dalam memperjuangkan Saka Wira Kartika itu, ya saya disuruh memilih, ya. Suruh memilih, ada pilihan. Saya mau lanjutkan karir saya di militer, pada saat itu saya di batalion, atau saya memilih gerakan pramuka, dalam hal ini Saka Wira Kartika. Ya, alhamdulillah karena dukungan istri saya juga seorang pramuka, ya akhirnya saya memilih yang memperjuangkan Saka Wira Kartika, sehingga saya meninggalkan jabatan saya di batalion, ya. Dan dampaknya 2 tahun dinonjobkan. Jadi saya 2 tahun itu dinonjobkan demi memperjuangkan Saka Wira Kartika. Sehingga pada saat kita sampai kepada Angkatan Darat, ya, justru ada beberapa senior menyampaikan saya bahwa kita tidak perlu bikin pramuka lagi. Kalau pramuka itu sudah ada, ya, organisasinya, yaitu gerakan pramuka. Kita tentara ini, ya, Angkatan Darat banyak dipusingkan dengan permasalahan pertahanan. Ya, kenapa kita harus ngurusi yang bukan ranahnya kita? Nah, itu tantangan terberat itu untuk membuktikan gitu loh, bahwa ini penting, Angkatan Darat ini penting gitu loh, ikut berperan bersama-sama gerakan pramuka untuk membina generasi muda, ya seperti itu. Nah, untuk meyakinkan kayak itu, ya, sampai saya suruh memilih, ya memilih, karena otomatis manakala itu sudah masuk ke program Angkatan Darat, tentunya harus ada pembinaannya, harus ada anggaran yang disiapkan, yang direncanakan. Dan itu akan menambah pekerjaan baru. Nah, sementara tentang pembinaan gerakan pramuka di Angkatan Darat, itu merupakan organisasi baru. Ya. Sehingga mereka, ya, senior-senior ini sebenarnya malu saja mau tanya, karena yang munculkan ini uniper. Ya, seorang mayor gitu, ya, yang kita sampaikan ini adalah senior yang salah satu berbicaranya tentang strategis yang besar. Ternyata mereka lupa strategis yang besar itu tidak akan efektif tanpa kita berikan strategi membentuk karakter anak bangsa. Dan kenapa juga sama di Koartir Nasional, setelah saya meyakinkan Angkatan Darat bahwa Saka Wira Kartika ini penting, Saka Wira Kartika ini penting untuk Angkatan Darat. Bahkan saya bilang, saya beberapa kali operasi SJI dan Intel, orang-orang bingung mencari samaran, mencari cover. Sementara saya tidak bingung, saya pakai cover alami saja, yaitu menggunakan sebagai pembina pramuka. Nah, ini bagus, ya. Ini saya sampaikan juga. Akhirnya Angkatan Darat dengan bersusah payah saya memberikan keyakinan kepada pimpinan, akhirnya oke, ya, diterima. Nah, sekarang langkah berikutnya saya memperjuangkan di Koartir Nasional. Mungkin kalau Kak Adang masih ingat, ya, Kak Amoroso Katamsi almarhum itu orang yang tidak bisa marah, orang yang paling sabar, tapi pada saat bertemu audien dengan saya, beliau marah. Beliau marah besar dengan saya. Ya.
Hanya gara-gara apa? Saya menyampaikan dengan konsep Saka Wira Kartika dalam gerakan pramuka. Ya. Beliau bilang gini, tidak semudah itu ya, satuan karya itu diterima di gerakan pramuka. Harus memenuhi kuota. Ya. Harus terbentuk dulu di kuartir-kuartir. Ya. Pada saat itu disampaikan minimal disetujui oleh kuartir besar. Ya. Saya tanya berapa harus disetujui oleh kuartir sehingga Saka Wira Kartika ini bisa diakui di gerakan pramuka. Almarhum Kak Amoroso bilang waktu itu beliau sebagai Wakabina Muda, ya, beliau sampaikan, ya Sigit, ya, kalau sudah ada Saka Wira Kartika terbentuk, ya, minimal di 10, ya, dibilangnya, ya, di 5 sampai 10 di kuartir terbesar. Ya, insya Allah, kata dia, gerakan pramuka akan mensukseskan. Karena sebelum Saka Wira Kartika, ada Saka sebelumnya, itu Saka pariwisata. Itu pun digagalkan. Ya, Saka pariwisata digagalkan. Ya. Terus ada beberapa Saka lagi yang lain juga digagalkan. Ya. Kalpataru digagalkan. Nah, Saka Wira Kartika mendobrak. Akhirnya saya sampaikan sama Kak Amoroso, Kak, gerakan pramuka seharusnya senang. Ada satuan karya lagi dan ada yang membina menjadi kekuatan. Kan sudah ada Saka Angkatan Udara, Saka Dirgantara, Saka Bahari. Ini tinggal satu lagi yang belum masuk, yaitu Saka Angkatan Darat, kan jadi lengkap. Ya, cuman kami dikasih syarat. Gitu. Jadi intinya kami sudah susah payah meyakinkan pembina kita, yaitu dalam hal ini pembina Satuan Karya Saka Wira Kartika Angkatan Darat, kita masih dihadapkan lagi, kita harus memahami, menjelaskan kepada kuartir nasional, pejabat-pejabat kuartir nasional. Bahkan sampai saya bilang ini, kalau begitu caranya, di gerakan pramuka ini sudah mulai menganut politik praktis. Nah, sejak kata-kata saya seperti itu, saya bilang kan seperti kalau gitu, gerakan pramuka ini sudah mengikuti politik praktis. Jadi harus ada istilah pemungutan suara. Harus ada sampling. Kadang kan tidak seperti itu pembentukan pramuka. Karena saya dididik sama pembina saya tidak seperti itu. Nah, alhamdulillah di situ dulu yang meyakinkan, ya, mendorong juga, membantu. Salah satunya adalah salah satu Wakabina Wasa, yaitu Kak Hendi. Ya, kalau nggak salah Kak Hendi waktu itu jabatannya seperti itu. Kak Hendi almarhum, dia menyampaikan. Ya, yang disampaikan Kak Sigit betul. Nah, pada saat saya menyampaikan bahwa kalau begitu, kalau pakai sistem seperti itu, berarti gerakan pramuka sudah menganut politik praktis. Nah, kata-kata saya itulah yang menyinggung Kak Amoroso sampai dia gebrak meja. Marah dia. Kak Sigit jangan sembarangan bicara. Loh, saya bilang, saya nggak sembarangan bicara. Faktanya seperti itu. Kalau ada instansi punya itikat baik, ya, membina gerakan pramuka dengan satuan karyanya, loh kenapa harus dihambat? Persyaratannya kan sudah lengkap, juknisnya, jukrannya, juklasnya, sudah kita buat semua. Struktur organisasinya sudah buat. Nah, tetapi akhirnya kami ngalah. Ya, waktu itu kami didampingi oleh almarhum Majen Diki Waina, waktu itu masih kolonel. Ya, terakhir beliau menjabat jadi Pangdam Mula Warman. Ya, Pak Diki Waina, ya, Majen. Dia bilang, sudah, ikutin saja apa maunya gerakan pramuka. Dengan perasaan saya agak kesal juga gitu. Kok ini nggak pramuka banget gitu. Saat itu saya berpikir. Akhirnya saya pulang ke Mambesat. Ya, Pak Diki bilang, kita bikin surat kepada Kasat. Bikin surat kepada Kasat, perintahkan ya, para kodam, ya, koordinasi kepada kuartir-kuartir daerah untuk membentuk Saka Wira Kartika. Saya waktu itu sama kuartir nasional, ya dalam hal ini almarhum Kak Amoroso, dikasih waktu 3 bulan. Dikasih waktu 3 bulan agar bisa disahkan oleh minimal 5-10 kuartir daerah yang ada gerakan pramuka. Tapi beliau lupa bahwa kita Angkatan Darat punya kodam.
minggu, ya, yang tadinya ditargetkan kita dikasih waktu 3 bulan, ya bisa kursi dari atas ke bumi dalam waktu seminggu merealisasikan minimal 5 sampai 10 kuartir daerah. Itu 32 kuartir daerah dalam waktu seminggu terbentuk. Bahkan bukan hanya di kuartir daerah, di cabang-cabang, ya, dengan perannya para dandim diinstruksikan. Akhirnya begitu saya ngadep lagi berikutnya, seminggu kemudian, Kak Maroso nggak percaya kalau itu terbentuk. Beliau teleponin satu-satu kuartir daerah, ternyata benar. Ya, sudah ada MOU kerjasama. Ya, akhirnya mau tidak mau, pas tanggal 28 Oktober 2007, mulailah kita membuat MOU antara Kepala Staf Angkatan Darat dengan Kak Kuartir Nasional, almarhum Kak Azrul Azhar, di Makodam Jaya. Ya, pada saat itu pangdamnya purnawirawan. Ya, sekarang beliau udah purnawirawan, Mayor Jenderal Lili, Pak Lili, ya, Mayor Jenderal Lili. Nah, disitulah mulai lahirnya Sakawira Kartika 28 Oktober, bertepatan dengan hari, ya, Sumpah Pemuda. Sehingga Sakawira Kartika ini luar biasa rahmatannya, luar biasa perjuangannya, sehingga tanggalnya pun pas dengan perjuangan para generasi muda pada saat 28 Oktober. Sehingga semangatnya, harapannya mudah-mudahan sama. Lahirnya Sakawira Kartika sama juga lahirnya pergerakan kebangsaan Sumpah Pemuda. Itu mungkin bisa disimak, ya, atau bisa menjadi pencerahan kakak-kakak, sehingga setiap perjuangan itu pasti ada tantangan dan hambatan. Tentunya tantangan dari dalam diri kita sendiri, dalam tubuh organisasi kami sendiri di Angkatan Darat, bahkan di Gerakan Pramuka juga. Ya, sebenarnya ini pesan bagus juga untuk kakak. Kalau kakak nanti ngalamin hal yang sama seperti saya, yakinkan saja. Ya, boleh, ya, pihak lain menolak, yang penting hati nurani kita tidak menolak. Justru musuh terberat kita adalah diri kita. Kalau diri kita sendiri tidak yakin dengan perjuangan kita, percuma kita berjuang. Tetapi kalau kita yakin perjuangan kita ini benar, ya, dan untuk kepentingan banyak orang, walaupun, ya, saya harus merelakan, ya, 2 tahun dinonjolkan, tidak ada masalah. Rezeki Tuhan yang ngatur. Dan alhamdulillah sekarang karir saya lancar-lancar saja. Mudah-mudahan adik-adik atau kakak-kakak yang lain tidak mengalami nasib seperti saya, yang harus melepaskan jabatannya. Tidak harus seperti itu. Tapi kalau memang, ya, dituntut, ya, itu suatu pengorbanan. Dituntut seperti itu, jangan ragu dan jangan takut. Karir, pangkat, jabatan, maut, mati seseorang udah ada ngatur. Jadi nggak usah takut. Maka tadi kakak bilang, kalau hambatannya itu hanya datang dalam lingkungan, ya, hambatannya hanya dalam satuan, hambatannya dalam keluarga, tapi hambatan yang terbesar adalah dalam diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak yakin, kalian takut, kalian nggak berani memperjuangkan, ya, itu hambatan yang terbesar adalah pada diri kalian sendiri. Jadi nggak usah takut hambatan-hambatan yang lain. Itu saja mungkin sekilas penyampaian kakak, lebih kurangnya terima kasih. Silakan moderator. Terima kasih Kak Sigit, luar biasa sekali pengorbanannya, ya. Tidak ada satupun kendala yang bisa merintangi Kak Sigit dalam tetap mendirikan Sakawira Kartika ini. Intinya ada dalam diri sendiri. Itu juga mungkin kakak-kakak bisa terapkan, ya. Kalau kita ada niat, ada keinginan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ini pertanyaan kedua masih kepada Kak Sigit. Dari audiens atau kakak kita bernama ini dari Monica Official atau Monica Utari, Dewan Sakawira Kartika Kodim 1417 Kerinci, Provinsi Jambi. Wah, jauh sekali, tapi terima kasih sudah mau hadir dalam diskusi ini, Kak. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan SDM para Dewan Saka yang baik dan benar? Nah, mohon izin Kak Sigit, mungkin bisa dijawab. Bagaimana cara meningkatkan SDM para Dewan Saka yang baik dan benar? Dari Kak Monica Utari, Dewan Saka Wirakartika Kodim 0417 Kerinci, Provinsi Jambi.
Baik, terima kasih. Salam Wirakartika untuk Kak Monik di Kerinci. Ya, saya terima kasih ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengunjungi Kodim kakak, ya, tapi mungkin waktu itu kakak masih SMP mungkin ya. Ya. Atau mungkin kakak belum tergabung di dalam Saka Wirakartika. Memang kita Angkatan Darat sudah membentuk program ya, di mana program pertama yang saya cetuskan adalah penataran kader pembina dan pamong Saka Wirakartika serta instruktur. Nah, itu dilaksanakan setahun sekali secara terpusat yang dilaksanakan oleh pimpinan Saka Wirakartika Nasional, dalam hal ini ex officio-nya di bawah binaan Mabesat, ya, Satuan Teritorial Angkatan Darat, ya, Terat, di bawah pembinaan naungannya organisasi, pembina organisasinya langsung Aster Kasat. Itu ada program yang dilaksanakan setahun sekali, yang jatuhnya itu di bulan September. Ya, jatuhnya selalu di bulan September di TW triwulan terakhir, ya, TW 4. Dan itu juga seharusnya tahun ini juga ada, cuman karena ada kaitannya dengan COVID, ya, kemungkinan mundur. Karena kita tidak tahu, semua anggaran-anggaran itu yang notabene-nya anggaran tidak pokok, anggaran-anggaran pembinaan atau anggaran-anggaran yang sifatnya bukan sebagai tugas pokok satuan, itu dialokasikan, diperbantukan untuk menangani COVID. Ya. Tetapi yakin dan percaya, ya pasti nanti ada pemberitahuan. Ya, kalau misalnya tidak jadi di bulan September ini, karena setiap tahun di bulan September itu ada Kak, hanya pendidikan untuk kader, pamong, pembina dan instruktur. Cuma memang penerapannya ada banyak yang tidak paham, ya, komandan-komandan satuan, baik itu di jajaran Kodam, yaitu Aster Kodam, atau di jajaran Kodim, ya, dan DIM sendiri, banyak yang tidak paham. Sebenarnya kita sudah mengeluarkan buku, ya, ada 12 buku yang saya tulis, yang saya buat, cuman ya, semenjak saya tinggalkan Mabesat, saya tinggalkan Sterat, saya sudah tidak dinas di sana lagi, saya tidak monitor, ya, sampai sejauh mana, ya, pembinaan dan revisi buku-buku itu saya sudah tidak monitor lagi. Terakhir saya di Mabesat itu 2013. Ya, setelah 2013 saya sudah tidak monitor lagi kegiatan itu. Tetapi saya sering dapat undangan setiap pembukaan antar kader atau kegiatan-kegiatan penataran yang berkaitan dengan pembinaan para instruktur pembina maupun pamong Saka Wirakartika. Ya, itu saya diundang. Nah, mungkin saran saya begini kakak. Ya, kakak bisa langsung berkoordinasi ke Sterat, ya, dalam hal ini Paban 3, ya, ke Sterat Paban 3. Kebetulan Waasternya sekarang ini, ya, Pak Toto itu dulu juga Paban di Sterat, waktu itu dia di Paban 2, Kuanter, waktu zamannya beliau masih kolonel. Sekarang beliau sudah brigadir jenderal, beliau jadi Waaster. Sedikit banyaknya beliau ngerti tentang gerakan pramuka ini, ya, tentang gerakan pramuka, sehingga tidak ada salahnya kakak buat surat, ya, minta soft copy atau minta dikirimkan file tentang buku petunjuk, ya, pelatihan, buku petunjuk penyelenggaraan, buku petunjuk pedoman satuan karya, krida-krida. Nah, ini bisa kakak berikan materi ini pada saat diklat-diklat yang dilakukan kodim-kodim. Ya. Mungkin kodim-kodim kakak sekarang buku-bukunya udah banyak yang hilang. Karena bukunya mungkin waktu awal kita cetak supaya menarik itu bagus bukunya. Kita cetak dengan sangat-sangat bagus, dengan colorful, sehingga kebanyakan pejabat-pejabat itu ya tertarik. Begitu dia pindah satuan, kebanyakan buku itu dibawa. Sehingga yang ditinggalkan tinggal kopinya. Nah, kopinya ini karena dianggap sama dengan buku-buku yang lain, ya, jadi hanya dikerjakan jadi arsip. Arsip lama-lama, karena Saka Wirakartika berdiri umurnya udah lumayan ini, ya, ibaratnya kalau dalam golongan kita ini udah masuk golongan penggalang. Sebentar lagi mau
beralih menjadi penegak. Nah, sehingga cukup lama. Ya, kita sudah cukup lama sehingga arsip-arsip di satuan itu pasti banyak. Ya, di satuan itu kakak-kakak, di Kodim apalagi yang menaungi sekian wilayah, dibatalin sendiri gitu. Arsip 1 tahun itu udah numpuk, sudah banyak sehingga kalau pengarsipannya tidak baik, tidak benar, atau tidak peduli, ya otomatis itu akan hilang atau terkerisut. Makanya dari itu saran kakak, segera saja kakak buat surat ya, kepada yang terhormat Kapin Saka, Wirakartika, ya, Jalan Veteran, nomor 5A, ya, gedung D, ya, ulangi gedung C, di lantai 8, ya, gedung C lantai 8. Kalau tidak ada perubahan. Tapi kalau kakak nyebutkan aja pimpinan Saka Wirakartika nasional, pasti udah tahu itu pasti ditujukannya kepada Aster Kasar. Nah, nanti dari sanalah kakak sampaikan apa keinginan kakak, minta kakak. Ya, sehingga nanti akan disalurkan ke Paban 3 yang memproduksi ya kelengkapan file-file tentang pembinaan Saka Wirakartika untuk meningkatkan SDM, baik SDM pembina, instruktur, pamong, bahkan sampai dewan kerjanya sendiri itu udah saya bikin, udah saya bentuk. Sehingga bisa kakak mempelajari bagaimana sih aturan-aturannya untuk melaksanakan diklat, bagaimana sih aturan-aturannya untuk tahapan-tahapan memberi pemahaman tentang krida-krida, ya, terus bagaimana tentang pengujian SKK yang ada di krida-krida, nah itu ada semua. Memang saya lihat tidak semuanya menguasai hal seperti itu, kecuali mungkin yang masih megang buku lama. Saya sendiri coba lihat-lihat di laptop saya sudah tidak ada, karena pada prinsipnya saya waktu begitu meninggalkan Mabes Terat 2013 itu saya serahkan semua kepada pengganti saya dengan harapan supaya tidak ada bahan-bahan yang kurang, ya, dikopi semua, ya, sehingga saya pikir kalau saya butuh apa-apa saya tinggal ke Mabes saja kan, seperti itu. Ya mungkin saran saya sebagai senior, sebagai kakak kalian, ya saya senang sekali ya kakak Monica yang di Kerinci punya greget ingin Saka Wirakartika dari tingkat SDM-nya, baik pembina, instruktur maupun pamongnya, bahkan peserta didiknya semakin lama semakin meningkat. Ini udah benar, udah bagus, dan itu sesuai dengan apa yang kami perjuangkan. Mungkin dari saya itu aja, Kak Monica. Ya, kami tunggu nanti kalau memang sudah suratnya dikirimkan, boleh ya kami diinformasikan, kami nanti bantu mengecek ya supaya cepat ditanggapi. Itu saja dari saya, kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kak Sigit untuk jawabannya. Untuk pertanyaan dari Kerinci ya, dari Kak Monica. Itu pertanyaan selanjutnya kita lemparkan kepada Kak Adang, ya, yaitu sejauh mana sih fungsi daripada kuartir terhadap satuan karya? Mohon izin untuk Kak Adang mungkin bisa dijelaskan kepada pemberi pertanyaan, yaitu Kak dengan nama Kak Scouting Kabalus. Nah, ini Kakak Scouting Kabalus ini bertanya, mohon izin kakak, saya Doni, ingin bertanya terhadap Kak Adang, sejauh mana fungsi kuartir terhadap satuan karya? Mungkin untuk Kak Adang kami persilahkan untuk menjawab dari Kak Doni. Baik, terima kasih kakak atas pertanyaannya. Kuartir itu sesuai dengan tingkatannya di mana Saka itu berada, seperti di kuartir cabang Jakarta Timur, ya apa namanya, untuk pembinaan segala macam tinggal tergantung kontak ya dari pimpinan Saka itu atau mungkin dari Pamong Saka itu, karena Pamong Saka sebagai perantara antara Saka-Saka itu dengan kuartir. Nah, kuartir sangat peduli dan
khususnya di kuartir cabang Jakarta Timur pun kebetulan juga saya masih masih Waka Binawasa, dan segala bentuk untuk pembinaan walaupun peserta didik juga harus melalui Pusdik. Dan ya kami dari pihak kuartir istilahnya ya sangat peduli sekali, dan semua saka pun istilahnya ya kami kami bina. Dan adapun untuk misalkan pembinaan instrukturnya, pamongnya, atau pimpinan saka, ya tinggal tergantung kesiapan daripada beliau-beliau itu, dan tinggal mengajukan ke kuartir untuk pelaksanaan pendidikan seperti peningkatan SDM. Kenapa demikian? Karena membina pramuka lewat saka apapun adalah harus pembina pramuka yang paling tidak sudah mahir dasar. Kenapa? Karena membina pramuka itu menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Beda dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Nah, yang mempunyai prinsip dasar dan metode kepramukaan itu adalah gerakan pramuka. Maka wajib menjadi pembina melalui kursus. Itu. Nah, oleh karena itu, ya kalau dari setiap kuartir ya sangat peduli sekali dan untuk membina semua, baik itu pamong maupun instruktur saka. Namun jangan lupa, yang anggota saka itu semua saka pun adalah hanya untuk bergiat sesuai dengan minat dan kemauan daripada peserta didik. Peserta didik itu pun sendiri jangan sampai salah kaprah, jangan melupakan gugus depannya. Karena peserta didik itu adalah anggota dari gugus depan itu sendiri. Baik gugus depan yang berpangkalan di sekolah maupun gugus depan yang wilayah. Tapi kalau untuk Kodim 0505 itu memang punya nomor gugus depan. Gitu. Seperti tadi saya sampaikan bahwa saya sendiri di Jakarta Timur, ya di gugus depan 05, Kodim 0505 itu, saya sendiri yang melantik pada saat waktu saya jadi kakwaran di Cakung. Gitu. Jadi demikian Kak, barangkali ya setiap kuartir juga dari kuartir cabang, kuartir ranting sangat peduli dengan saka itu, semua saka yang ada gitu. Sekarang mungkin udah berapa jumlah saka? Saya juga udah nggak hafal. Ya. 11 Kak, 11. Ya. Oke. Barangkali untuk sementara demikian, itu nanti disambung kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih untuk Kak Adang atas jawabannya. Bahwasanya untuk kuartir sendiri sangat peduli terhadap kegiatan saka yang ada di kuartirnya masing-masing, dari mulai kuartir nasional, kuartir daerah, sampai dengan kuartir ranting. Fungsinya ya melaksanakan koordinasi, pembinaan dengan saka yang ada di lingkup kuartirnya. Seperti yang disebutkan Kak Adang tadi, untuk kuartir, ulangi, untuk Saka Wirakartika Kodim 0505 sendiri, dia punya gugus depan sendiri di kodimnya, sehingga bisa berdiri di gugus depan tersebut. Selanjutnya kita buka lagi 3 pertanyaan untuk termin yang kedua. Silakan mungkin kakak-kakak bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, biar nanti akan kami sampaikan kepada narasumber. Tiga pertanyaan selanjutnya, silakan diketik di kolom komentar.
mungkin ada dari kakak-kakak yang di Sakawira Kartika sendiri maupun dari audiens yang lain, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya lihat di sini banyak juga audiensnya dari antusiasnya luar biasa, bahkan dari Jambi pun ikut serta di sini. Ya, sampai ini ada juga dari Bali. Nah, baik ya, sudah kita dapat 3 pertanyaan ya, dan kami himpun terlebih dahulu. Baik ya, ini dari Sakawira Kartika Bali. Wah, Om Swastiastu, Kak Wira, atau dari Bali ya. Ini mau menanyakan bagaimana Kak Sigit yang sebagaimana yang Kak Sigit sampaikan bahwa Sakawira Kartika ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Untuk diketahui bahwasanya Kodam 9 membawahi 3 provinsi, betul. Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi NTT. Apakah salah membentuk kelompok kerja atau satgas untuk mewujudkan kegiatan SWK gabungan di bawah Kodam? Demikian mungkin Kak Sigit bisa dibantu untuk menjawab. Kami ulangi pertanyaannya, apakah kami salah jika membentuk Pokja atau Satgas untuk mewujudkan kegiatan Sakawira Kartika gabungan di bawah Kodam? Demikian. Baik, terima kasih kakak dari Kodam Udayana, Bali ya. Pada dasarnya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Sakawira Kartika itu lahir dari kita untuk kita. Ya. Sehingga tidak ada yang salah. Ya. Saya selalu menyampaikan kepada adik-adik yang di rumah saya mau bikin kegiatan ini, boleh nggak? Ya, nggak ada masalah. Apalagi kegiatan itu yang tadi saya bilang, ya itu untuk kebaikan, untuk kemajuan, untuk meningkatkan, lakukan saja. Yang perlu kakak garis bawahi, ya, yang kakak perlu garis bawahi, setiap kegiatan atau setiap apa yang kakak akan lakukan, kakak berprinsip dengan 2 hal. Melanggar kode etik Trisaktia atau dasar normatif yang kita miliki tidak. Kalau tidak, sudah jalankan. Nggak usah takut. Ya, pasti ya rintangan hambatan itu pasti ada. Sesuatu yang baik itu pasti ada rintangan hambatan. Maka dari itu saya sampaikan yang kakak lakukan itu sudah benar. Ya, lakukan saja. Daripada tidak ada yang memulai, masing-masing menunggu. Ya, kakak udah bagus. Kakak sudah menginisiatif akan membentuk itu. Bentuk saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, boleh, ya sangat boleh. Dari saya itu saja Kak. Ya, pada dasarnya prinsipnya itu sah-sah saja, itu boleh. Ya, kalau nanti memang kakak ada hambatan, ada rintangan, ya yang mempertanyakan, boleh hubungi saya, nanti saya menjelaskan kepada pimpinannya ada di satuan tersebut. Jadi saya itu Kak, terima kasih. Ya, saya kembalikan lagi ke kakak moderator. Halo Kak Tanin, suaranya nggak kedengar? Halo? Ya. Terima kasih Kak Sigit jawabannya atas pertanyaan dari kakak dari Wirakartika Bali. Boleh ya Kak Wirakartika Bali ya, untuk kita bentuk satgas itu tidak salah. Yang penting kita sudah mau berbuat. Masalah atau salah atau benar kita adalah tahap belajar. Pramuka ini kan pelajaran sepanjang hayat. Jadi tidak apa-apa, lebih baik kita berani untuk mencoba daripada tidak sama sekali. Itu disampaikan oleh Kak Sigit. Mungkin bisa diterima dan dipahami.
Ya, jadi jangan ada keraguan-raguan. Ya, kalau di kita bahkan ragu-ragu kembali sekarang juga. Tapi di kakak-kakak silakan, lebih baik kita tahu kita itu salah tapi kita sudah mencoba dibandingkan kita tidak mencoba sama sekali. Dan tidak ada salahnya seperti yang disampaikan oleh Kak Sigit. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari ini dari Sakawira Kartika Jambi, ya. Mohon izin bertanya Kak, apakah boleh Sakawira Kartika mengadakan lomba antar gudeg? Karena kami pun sudah pernah mengadakan Kak, terima kasih. Mungkin kami lemparkan kepada Kak Adang, boleh nggak sih Sakawira Kartika itu mengadakan lomba antar gudeg? Terima kasih Mun. Kak Adang berkenan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang dijawab Pak Sigit tadi, apapun kegiatannya itu, sepanjang tidak melanggar kode etik dan kode kehormatan, Trisatya dan Dasar Dharma, silahkan kita bergiat dan kita adakan kegiatan. Gitu. Jadi kalau mengadakan lomba antar gugus depan, gitu kan, ya boleh saja. Boleh. Dengan catatan, jangan lupa koordinasi dengan kuartir yang terdekat. Kalau itu tingkatnya tingkat cabang, ya dengan kuartir cabang. Kalau tingkatnya dengan ranting, biasanya itu kalau gugus depan kan dengan ranting. Makanya jangan lupa koordinasi dengan kuartir rantingnya. Kami akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini, atau dimohon juga nanti dari pihak kuartir ranting untuk apa itu, kalau namanya lomba kan ada yang jadi juri dan lain sebagainya gitu, selain daripada instruktur dari Sakawira Kartika itu sendiri, begitu Kak. Jadi lomba apapun yang diselenggarakan oleh Wirakartika, khusus Wirakartika kemudian mengundang saka-saka yang lain juga boleh-boleh saja gitu. Nah, tentunya kalau yang dilombakan kan di antara krida-krida yang ada, sehingga mereka dapat tiska, ya, tanda ikut serta kegiatan, kemudian dia mendapat juga apa namanya PKK gitu kan dalam kegiatan itu. Boleh Kak, jangan lupa sekali lagi koordinasi dengan kuartir terdekatnya. Terima kasih Kak. Silahkan ke moderator, saya kembalikan.
Mungkin kita bisa lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya, dari rekan kita, ini mungkin bisa diulangi lagi, tulis di kolom komentar, sedikit ada kesalahan teknis dari sinyal. Kakak-kakak bisa ditulis lagi pertanyaannya di kolom komentar. Ini dari Kak Dinda Alia. Bukan diri, nama saya Dinda Alia. Saya baru lulus dari SMP 24 Jakarta. Apabila kita menjadi anggota Saka Wira Kartika, apakah kita harus lebih aktif di Saka atau ekskul pramuka di sekolah? Mohon izin, mungkin kadang bisa dibantu dijawab dari Kak Dinda Alia ini. Apakah kita harus lebih aktif di Saka atau ekskul pramuka di sekolah apabila kita menjadi anggota Saka Wira Kartika? Mohon izin, mungkin kadang bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Dinda Alia ini. Oke, terima kasih Kak Dinda ya. Kak Dinda masuk Saka Wira Kartika, apa sudah bergiat Ya, dulu Kak Dinda. di gugus depan begitu? Ya. Katanya sudah lulus tadi. Betul Kak. Jadi kami ulangi Kak ya pertanyaannya. Apakah kalau kita jadi anggota Saka, apakah harus lebih aktif di Saka atau ekskul pramuka? Begitu. Kalau masuk di Saka itu kan paling tidak dia sudah bergiat di sekolahnya di gugus depan. Tapi kalau misalkan Jakarta Timur mau langsung ke Kodim 0505 juga karena di situ ada gugus depan, ya boleh-boleh saja gitu. Tapi yang paling tidak kan masuk di Saka juga ada masa perkenalannya gitu kan, calon apa namanya? Ya calon anggota, kemudian nanti diproses itu kegiatannya, dan tetap dia anggota gugus depan. Jadi kalau gugus depannya seperti di Kodim ya monggo saja ya, masuk langsung di kegiatan di sana. Yang penting bisa ditemui pimpinan Sakanya sama pembina gugus depannya yang di Kodim, atau lebih bagusnya kita sudah punya pengalaman di gugus depan di mana adik itu sekolah gitu. Kalau belum pernah di ekskul pramuka betul-betul, dia hanya sekedar pakai baju pramukanya saja, tidak diproses SKU-nya. Kalau salah di persyaratannya masuk ke Saka itu, Saka Wira Kartika khususnya sudah bantara kalau tidak salah. Gitu. Walaupun misalkan kalau ada perubahan-perubahan, saya juga belum membaca bukunya lagi gitu. Kalau ada perubahan ya mau masuk langsung juga nggak jadi masalah gitu, ke Saka Wira Kartika. Nanti proses dengan instrukturnya, dengan pimpinan Sakanya, dengan pamong Sakanya dan sebagainya. Oke, demikian barangkali Kak Julian. Terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi tidak malah ya kita mau aktif di Saka atau
pramuka atau gugus depan kita sendiri, tapi tetap kita ikut di gugus depan mana kita, itu tetap kita kembangkan. Itu terima kasih. Kadang pertanyaan selanjutnya dari Kak Jatianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kenapa memilih krida yang ada ini? Ada kan yang untuk menambah krida? Dari Kak Jatianda menanyakan, kenapa memilih krida-krida yang ada saat ini seperti survival, pioneering, navigasi darat, dan semacamnya. Adakah niatan untuk menambah krida? Mohon izin Kak Sigit mungkin bisa dilanjut untuk dijawab. Mungkin sepertinya ada sedikit gangguan di Kak Adang bisa membantu untuk menjawab alasannya kenapa memilih krida-krida yang ada saat ini di Wirakartika, untuk ditetapkan di Wirakartika, terus apa niatan untuk menambah krida? Sepanjang itu baik barangkali ya, kalau memang dipandang perlu ya bisa juga nanti. Tapi kan ini harus diputuskan nanti, konsep dibuat oleh pimpinan Saka Nasional, terus dirapatkan, baru nanti pada saat sampai kepada saatnya baru diputuskan, karena tidak bisa asal buat krida gitu. Nah, krida yang sudah disepakati dan sudah di SK-kan oleh Kuartil Nasional itu yang seperti yang ada sekarang ini. Dan yang ada sekarang ini juga sebenarnya kelihatannya ada kesamaan dengan krida krida yang lain, di saka-saka yang lain, tapi muatannya tetap berbeda apa yang ada di Saka Wirakartika gitu. Ya sepanjang itu mungkin kalau nanti menghendaki, masyarakat menghendaki, peserta didik menghendaki, kenapa nggak ada krida ini segala macam, ya kita usul sama-sama bisa juga ditambah. Barangkali demikian. Terima kasih. Rasanya lupa. Terima kasih Kak Adang atas jawabannya. Bisa nanti mungkin untuk krida itu bisa sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan zaman, jika memang perlu ditambah akan ditambah, akan diajukan seperti itu. Untuk saat ini mungkin itu dapat kayaknya adanya ada krida itu di saya sendiri. Terima kasih. Mungkin dua pertanyaan sebelum kita tutup. Dua pertanyaan terakhir. Silakan di dalam komentar. Oke, wah ini Pak Hendro Firnando Barus. Ini Dewan Kerja atau Dewan Tangga terdirinya Kartika. Pak Hendro Firnando Barus dengan pertanyaan mohon izin bertanya kepada Adang sesuai dengan penjelasan kepada saya.
Jadi berarti tidak harus wajib orang tersebut ikut di gugus depan sekolahnya masing-masing. Dikarenakan Wira Kartika pun sudah memiliki gugus depan juga. Itu pertanyaan mungkin bisa dijawab. Ya, kalau seperti di Jakarta dia misalkan di Sakawira Kartika di Kodim di Kodimnya itu di satuannya itu sudah ada gugus depan, ya nggak apa-apa, langsung aja dia kota di situ gitu. Kemudian dia memilih kan karena punya gugus depan gitu kan. Dengan kegiatannya adalah Sakanya Saka Halo, Kartika. Ya, moderat. Kak Tanjung. Halo, putus-putus ya? ya kesini juga suaranya putus-putus. Jadi begitu adik-adik yang berminat untuk masuk di situ di Sakawira Kartika, kalau di satuannya itu ada gugus depannya ya nggak apa-apa masuk di gugus depan di situ jadi anggota di situ. Tapi kalau misalkan eh, tidak ada gugus depannya maka wajib punya gugus depan artinya bergiat di gugus depan sebagai anggota gugus depan baru ikut kegiatan di Saka khususnya di Saka Wira Kartika atau Saka-Saka yang lain begitu. Demikian Kak Yulian. Table. Ya, halo.
Halo, moderator. Halo. Selamat malam. Malam. Udah masuk nih. Label. Ya kadang mungkin saya bisa nambahkan ya dari yang tadi kadang sampaikan. Oh iya, silakan. Mungkin kebanyakan adik-adik gini Kak, sama seperti zamannya waktu saya gitu. Manakala kita aktif di Koaran Cakung, ya, terus kita dipakai di Koaran Cakung, ya, terus juga kita juga kembali lagi tinggal tergantung diri kitanya sih sebenarnya. Kita juga aktif di Sanggar, di Cibubur, terus kita juga aktif di Gugus Depan. Nah, waktu itu kan saya pernah juga tanya sama Kadang, boleh nggak kita mengikuti kegiatan di beberapa Gugus Depan? Kadang sampaikan, nggak ada masalah. Yang penting kita mengikuti aturan. Contoh, ada saat saya latihan Saka Taruna Bumi, saya pakai jet Saka Taruna Bumi. Ya. Pada saat saya latihan Bahari, ya saya pakai Saka Bahari. Ya, pada prinsipnya berbagai kegiatan di berbagai saka juga seorang anggota pramuka atau seorang pramuka boleh-boleh saja. Cuman yang ngikutin aturan, kalau kegiatannya Saka Taruna Bumi, ya pakai bednya Saka Taruna Bumi. Jangan nyeleneh sendiri, yang lain Taruna Bumi, kita Wirakartika. Kalau bergiat di Wirakartika, ya kita pakai bed Wirakartika gitu. Pembina pun demikian, kalau memang dia sebagai pamong Saka Wirakartika, kalau bergiat ikut kegiatan dengan kegiatan yang lain, ya bednya jangan pakai Wirakartika gitu. Jadi kalau kegiatan Wirakartika, ya bednya bed Wirakartika gitu. Jangan dicampur aduk gitu. Kalau kita bergiat di berbagai saka juga boleh-boleh saja. Nggak ada yang melarang, namanya juga minat kita ingin meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Nah, di berbagai saka ya boleh-boleh saja, nggak ada yang larang gitu. Cuman ya itu aturannya, kita harus taat dengan kode kehormatan. Jangan melanggar kode kehormatan. Barangkali demikian. Terima kasih. Mau melanjutkan pertanyaan selanjutnya ada Nurul Hikmah. Assalamualaikum. Saya Hikmah ditanyakan apakah makna dari Saka Wirakartika sendiri? Kenapa memilih nama Saka Wirakartika untuk saka ini? Mungkin pertanyaan ini untuk kasih silakan. Atau kadang mohon bantuannya untuk menjawab pertanyaan ini.
Ya, masuk. Masuk, Kak. Masuk. Dengar tuh. Ini berarti datanya sudah dilemparkan ya. Eh, ini di KIP. Apa makna dari kata sendiri dan apa memilih nama Wirakartika untuk saat ini? Terima kasih, mohon izin mungkin bisa dijawab. Apa makna dari Saka Wirakartika tersendiri dan kenapa memilih nama Wirakartika untuk saat ini? Terima kasih, mohon izin Kak Sigit, pertanyaan terakhir dari Hikmah. Mungkin bisa bantu dijawab. Pertanyaan kami lemparkan kepada Kak Adang, mungkin bisa dibantu untuk dijawab, Kadang. Oke. Oke, terima kasih Kak Admin. Baik ya, mungkin saya ulas lagi terakhir sebelum tutup. Kita sama-sama sudah mendengar pemaparan atau penjelasan baik dari narasumber Kak Adang maupun Sigit tentang latar belakang Wirakartika sendiri dibentuk, tentunya harapannya pada kakak narasumber ini serta tentang kegiatan ke depan yang kita lakukan itu sudah dijawab oleh narasumber. Jadi berhubung dengan waktu yang sudah sampai di ujung acara ya diskusi ini, untuk sesi ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadang atas punya sudah mau berbagi share kepada kita tentang bagaimana bentuknya Saka Wirakartika mulai dari awal perancangan sampai dengan sekarang. Lalu terima kasih kepada para audiens ya, luar biasa sekali mau meluangkan waktunya juga untuk ikut dalam diskusi ini. Ada yang dari Jambi, bahkan ada yang dari Bali ya. Bahkan jadi narasumber kita juga ada yang dari Jogja, kadang dari Jogja, online dari Jogja, malam-malam dari dengan diskusi ini, selain kita mengetahui juga sekaligus mempererat
hubungan persaudaraan kita agar akan menjalin silaturahmi, tidak menutup kemungkinan kita akan bertemu dimanapun kita berada, tak tetap di jiwa kita ada di sabda dan dasar muka. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara yang menyelenggarakan acara diskusi ini, sehingga untuk kakak-kakak yang di mana sih sejarah Wiraktika ini mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganjal dalam hati. Gitu. Ada quote dari Kak Sigit yang saya simak bahwasanya ini juga tujuannya hidup Saka Wiraktika ya untuk membentuk generasi muda yang memiliki mental yang tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman. Diharapkan kakak-kakak yang hadir dalam diskusi ini bisa menularkan manfaat ini kepada yang lain. Ya. Itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam rendah. Salam. Waalaikumsalam.